tentang substansi genetika. Di sini kami beranggotakan tangan, saya sendiri Zakwan, di sini ada Reisha, di sini ada Afifa, dan di sini ada Jeremy. Oke, langsung masuk. Materi genetik merupakan suatu materi atau bahan yang berperan untuk mengatur pewarisan sifat pada keturunannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bentuk materi genetik itu ada dua. Yang pertama itu ada DNA, dan yang kedua itu ada RNA yang ditemukan pada beberapa virus. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah DNA atau kepanjangannya deoksiribonukleik acid. DNA sendiri merupakan asam nukleat yang terdapat pada setiap makhluk hidup dan beberapa virus yang berperan sebagai penyimpan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, sebelum saya menjelaskan struktur DNA, di sini saya akan menjelaskan dikit sejarah dari DNA. Sejarah DNA itu pertama kali itu diidentifikasi oleh Johannes Friedrich Miescher pada tahun 1869. Beliau menyebut DNA dengan nama nuklein. Lalu, seiring berjalannya waktu, ada ahli biologi yang bernama James Watson dan Francis Crick menemukan model yang mempresentasikan struktur 3D dari DNA. Dua orang ini menemukan beberapa petunjuk yang berasal dari ahli biologi dari Rosalind Franklin. Rosalind Franklin sendiri adalah seorang ahli dalam teknik yang kuat untuk menentukan struktur molekul yang dikenal sebagai kristalografi sinar X. Nah, ketika bentuk molekul yang dikristalisasi seperti DNA terpapar sinar X, beberapa sinar dibelokkan oleh atom-atom dalam kristal membentuk pola difraksi yang memberikan petunjuk tentang struktur molekul. Nah, menurut Watson dan Crick, DNA itu memiliki struktur berupa DNA double helix. DNA double helix itu merupakan untai ganda dan berpilin, yaitu dua buah untai yang saling berpasangan secara antiparalel satu sama lain. Nah, DNA sendiri itu merupakan polimer yang tersusun oleh monomer nukleotida. Setiap nukleotidanya itu tersusun atas gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah, di sini ada gambaran dari struktur DNA. Nah, yang paling atas itu yang gambar rantai itu merupakan bentuk paling jelas DNA. Nah, di dalam DNA itu terdapat nukleotida. Nah, nukleotida itu tersusun oleh basa nitrogen, gugus fosfat, dan gula deoksiribosa. Nah, yang pertama itu Oke, berarti kalau pada rantai DNA ini kalau diibaratkan sama seperti resleting celana atau apa tas Anda, ya nggak? Resleting itu kalau misalkan dibuka maka dia akan ada dua untai tali DNA, ya nggak? Sama kan kayak gitu, ya nggak? Nah, itu yang dua untai itu dinamakan sebagai DNA itu dimana memiliki double helix, ya nggak? Beda dengan RNA. RNA kalau resleting Anda tidak dibuka maka dia bentuknya hanya satu kan, ya nggak? Satu untai kan. Nah, itu makanya dia yang disebut sebagai single helix. Oke? Nah, yang membedakannya kalau pada DNA berarti dia bahasanya gulanya gula ribosa. Kalau yang ini gula deoksiribosa. Nah, juga nanti berbeda. Yang saya inginkan itu antara DNA dan RNA nantinya itu kalau pada DNA dan RNA sama-sama memiliki basa purin dan basa pirimidin, ya nggak? Basa purinnya terdiri atas sitosin dan timin, dan basa pirimidinnya terdiri atas guanin dan adenin dan timin, pirimidinnya guanin dan sitosin. Ya, yang DNA. Kalau yang RNA berarti urasil, ya. Timinnya diganti dengan urasil. Nah, kenapa timin diganti urasil? Karena urasil adalah bentuk sederhana dari timin yang dapat dikode untuk ditranskripsikan atau ditranslasikan, diterjemahkan menjadi sebuah polipeptida atau asam amino yang sebagai bahan utama untuk proses sintesis protein. Di mana terjadinya sintesis protein? Yaitu tepat pada bagian ribosom. Lanjut. Oke, jadi di sini ada gugus fosfat. Saya akan menjelaskan gugus fosfat dulu, itu yang ditunjuk.
Nah, gugus fosfat ini terikat pada gula pentosa yakni atom C pada nomor 5. Sementara gula pentosa atau gula berkarbon 5 penyusun DNA adalah gula deoksiribosa. Sesuai nama DNA, gula deoksiribosa ini adalah gula yang kekurangan satu atom oksigennya pada C nomor 2 sehingga memiliki rumus kimia C5H10O4. Nah, penyusun nukleotida lainnya ada basa nitrogen. Basa nitrogen ini yang terdiri dari timin, sitosin, adenin, dan guanin. Nah, purin DNA itu tersusun dari adenin dan guanin. Sedangkan untuk pirimidin itu tersusun atas sitosin dan timin, ya. Nah, terus adenin itu akan berpasangan dengan timin dan sitosin akan berpasangan dengan guanin. Nah, kalau di sini dilihat jelas ini dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen. Kalau yang ini dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Selanjutnya di DNA ini ada yang namanya aturan Chargaff, aturan yang menemukan bahwa banyaknya purin dan pirimidin dalam DNA itu selalu sama. Jadi aturan Chargaff itu bisa ditulis Nah, di sini aturan Chargaff itu menemukan bahwa banyaknya purin dan pirimidin itu selalu sama. Yang ini purin, Bahasa purin, timin, sitosin, pirimidin, adenin, guanin, purin. Tapi nanti adeninnya itu akan selalu berdekatan atau berpasangan dengan timin, ya enggak? Sedangkan sitosin akan berpasangan dengan guanin, ya enggak? Sehingga nanti pada rumus DNA, ya, sehingga pada rumus DNA nanti ada hukum baku, bukan hukum baku, rumus baku di mana A selalu berpasangan dengan T dan C selalu berpasangan dengan G. Ini DNA. Kemudian yang kedua, nah ketika pada RNA, ketika pada RNA nanti RNA, ya, di RNA itu adenin akan berpasangan dengan urasil. Tidak ada timin, timinnya diganti dengan urasil karena senyawanya lebih sederhana. Timin terlalu kompleks, sulit untuk dikode genetiknya, sehingga tidak ada nampak pada Anda bahwasannya Anda itu mirip oleh kedua orang tua Anda kalau tetap menggunakan timin. Ya kan? Makanya pakai urasil sehingga Anda akan mirip pasti dengan kedua orang tua Anda, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik genotip maupun fenotipnya. Atau misalkan letal, mati, ya enggak? Anda tadinya sekarang hidup, besok mati, ya enggak? Letal kan? Seperti itu. Nah, di sini sama, C akan berpasangan dengan guanin. Nah, ini rumus bakunya akan selalu seperti ini. Nah, kemudian dari rantai DNA itu, rantai DNA nih, lihat, perhatikan saya di sini, nah, semuanya perhatikan saya di sini, ya. Perhatikan saya di sini. Nah, kemudian ini akan seperti ini. Pada sebuah rantai DNA terdiri atas 2 utai rantai, maka ini dinyatakan atau dinamakan sebagai rantai double helix. Nah, rantai itu ada yang berawal 1, ya kan? Maka ini disebut sebagai 5 aksen ke 3 aksen. Ya enggak? Yang kedua adalah 3 aksen ke 5 aksen. Nah, ada yang disebut coding dan ada non coding. Nah, ada yang template dan ada non template. Template-nya itu adalah ini. Yang pertama, template. Selalu di awal template itu kan. Ada kemarin bikin laporan, template-nya dari IPA berapa kemarin, ya enggak? Selalu kan di awal. Kelas berikutnya template-nya di awal, ya enggak? Selalu di situ. Paham? Itu ada yang disebut template ataupun kodenya, codingnya. Nah, ini dia berikatan positif rantainya. Nah, itu dia dinamakan sebagai template atau coding, ya enggak? Template atau coding. Nah, kemudian yang kedua non coding atau non template, ya enggak?
non template yang disebut sebagai rantai negatif atau non coding, ya, non coding. Nah, ketika kita uraikan dua rantai ini, ya, satu, kemudian dua, kemudian tiga, kemudian empat, ya, kemudian yang keempat. Nah, ketiga keempat rantai ini termasuk ke dalam satu DNA, struktur DNA, di mana DNA itu tidak bersiklus, tapi dia hanya dua, satu bereplikasi dan yang kedua adalah berduplikasi, ya enggak? Berduplikat, menggandakan, ya enggak? Nah, yang pertama ini, rantai pertama ini adalah rantai yang dinamakan sebagai rantai DNA cells, di mana rantai ini akan selalu berawalan positif atau template atau coding, diawali 5 aksen ke 3 aksen. Perhatikan saya ya, ini semuanya yang saya inginkan dari sini, 5 aksen ke 3 aksen. Yang kedua, kalau ada DNA cells berarti ada anti cells. Nah, sebenarnya ini yang akan nanti dibahas oleh Anda di pertemuan hari Jumat. Khawatir saya nggak akan ketemu, ya. Nah, yang kedua adalah anti cells. Nah, ini selalu berawalan dari rantai negatif 3 aksen ke 5 aksen. Nah, 3 aksen ke 5 aksen rantai negatif disebut anti cells. Kemudian yang selanjutnya adalah yang disebut mRNA, messenger ribosome nuklear acid, yang selalu ditanyakan di buku PN Anda. Coba buka halaman berapa tuh? Buku PN Anda, sintesis protein, ya, uji kompetensi pertama. Ya, mRNA itu messenger, dia yang akan mengirim kurirnya, ya enggak, kurir, atau dia disebut sebagai DNA, ya. DNA itu adalah RNAD, RNA duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia yang ada di Amerika Serikat, yang dipilih siapa saja nantinya. Nah, itu yang akan coding, yang akan dikirimkan, atau dia juga disebut sebagai rantai codon. Ya, nah, kalau ada rantai codon berarti ada rantai anti-codon. Nah, anti-codon ini yang disebut sebagai tRNA. tRNA itu adalah transfer apa? Transfer kode yang sudah ditranslasikan untuk diterjemahkan menjadi sebuah polipeptida atau asam amino. Ya, paham? Nah, ini akan selalu berkebalikan 5 aksen ke 3 aksen. Nah, kemudian yang satu lagi 3 aksen ke 5 aksen. Nah, jangan lupa kita ngerjain soal harus pakai gini sehingga nanti tidak keliru. Nah, perhatikan saya baik-baik. Kedua rantai pertama ini disebut sebagai rantai DNA. Maka dia untuk menerjemahkan atau mentranskripsikannya setiap kode genetik yang dibawa oleh template pada DNA cells dengan menggunakan aturan rumus ini. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua adalah rantai RNA. Nah, ketika terjadinya proses transkripsi, maka akan ditanyakan apa mRNA yang terbentuk atau asam amino apa yang terbentuk daripada mRNA. Maka yang digunakan adalah pengaturan rumus dengan menggunakan RNA. Ingat, di RNA tidak ada timin, adanya urasil. Ya, urasil, paham? Bukan urin, ya, urasil. Nah, kemudian berarti kita terjemahkan lagi gini. Nah, karena pertanyaan saya untuk menurunkan template DNA cells, misalnya ini udah ada nih, misalkan, ya enggak, CGA, CCC, GCA, ACG, misalkan. Pakai rumus aturan ini. A sama dengan apa? Nah, ini dulu. C sama dengan apa? G. Berarti G. G sama dengan? A sama dengan? Pakai yang ini rumusnya, ya enggak? Karena ini DNA yang dicari, antisense, oke? Kemudian triple C berarti sama dengan G. Triple G. Kemudian GCA berarti sama dengan G. Hah? Kemudian ini diam. P rapi. Apa ini P? ACG jadi apa P?
TGC. Oke, sip. Nah, terus yang selanjutnya, apakah ketika mencari sebuah mRNA atau RNA duta atau modon akan menurunkan dari antisense? Dari mana coba untuk menurunkan ini mRNA? Dari mana rantainya? Nih, lihat ini yang makanya patokan ini. Nah, 5 aksen, 3 aksen berarti pasangannya yang sama, 5 aksen dan 3 aksen. Berarti dapat dijadikan rumus juga di sini bahwasanya DNA sense itu, rantai DNA sense itu sama dengan atau selalu berpasangan dengan rantai codon atau mRNA. Ya, dan rantai antisense, ya, rantai antisense itu akan selalu berpasangan dengan rantai tRNA. Ini rumus bakunya sehingga nanti Anda tidak keliru ketika menurunkan, mentranskripsikan dan mentranslasikan pada proses sintesis protein. Paham? Nah, oke, selanjutnya di sini yang RNA untuk mRNA atau kodonnya, kita cari kodonnya. Berarti kodonnya dengan menggunakan menurunkan dari template, ya kan? Dari DNA sense. Oke, peringkat 1. Berarti dari DNA sense, CGA jadi apa? CGA, karena kan tidak ada timin pada RNA, ini tetap menggunakan ini. Yang kedua kan ini rantainya rantai RNA, berarti aturannya yang ini, paham? Nah, pakai aturan yang ini CGU. Nah, Pak, di situ kan tidak ada timin, adanya urasil, ya enggak? Kenapa Pak tidak hanya mengganti huruf apa T-nya berarti ya? Mana tadi? Yang huruf A, dia enggak A. Tidak mengganti huruf A menjadi huruf U doang, ya enggak? Tidak bisa, karena yang namanya proses transkripsi harus ketiga-tiganya diubah, ya, baik yang ini maupun yang ini. Nah, kalau Anda tidak mengubah ketiganya, hanya mengubah ini, nggak akan ketemu jawabannya dan akan salah pengkodeannya. Jadi asam amino yang dibentuk pun akan acak-acakan. Oke, lanjut. Terus triple J berarti jadi triple G. Kemudian DCA jadi CGU. Kemudian ACG jadi terus seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Nanti dijelasin lagi sama kelompok Anda ya. Ingat satu. Oke, terus dibahas dari soal yang ada di buku PR. Terus yang selanjutnya yang terakhir. Nah, sebenarnya sih tRNA itu jarang sekali keluar, cukup sampai dengan proses transkripsi ini. Karena nanti translasi atau proses penerjemahan dalam sebuah rantai polipeptida sehingga membentuk sebuah asam amino itu hanya diambil dari perwakilan atau duta atau dari mRNA. Paham nggak? Nah, ini kita turunin dulu deh ini tRNA berarti kalau GCU, ingat pakai aturan rumus RNA. GCU, G jadi apa? Oh enggak, ini dulu pasangannya kemana? Berarti kalau tRNA antikodon pasangannya dengan antisense. Berarti rantai ini yang kita turunkan, rantai antisense, paham? Ya, GCT berarti CGU si T sama kalau A baru U, ngerti? Kenapa seperti itu? Nah, DNA, betul. Terus yang selanjutnya C. Kemudian CGT jadi kemudian TGC udah kan? Ya enggak? Nah, satu lagi belum untuk yang namanya proses ini dari sini ke sini namanya transkripsi, ya, transkripsi. Nah, dari sini ke sini namanya translasi, ya, transkripsi, translasi. Kemudian coba tentukan polipeptida atau asam amino yang terbentuk. Maka rantai mana yang akan ditentukan sebagai bentuk asam amino? Rantai mana yang akan ditentukan sebagai bentuk asam amino? Rantai mana yang akan ditentukan sebagai bentuk asam amino? Nah, halo.
video yang saya kirim Ki. Rantai mana yang akan ditentukan sebagai asam amino? Ya tadi, yaitu dari RNA duta atau dari kodon rantai ini. Nah, kita cari GCU itu yang saya kirimkan Ki, buka semuanya download. GCU, CGU, triple G, UGC, ada nggak di situ? Itu pengaturannya. Dan kata-kata rumus itu selalu bagus seperti itu. Cara bacanya seperti itu. Ya harus bisa cara membacanya. GC itu apa? CGU itu apa? GCU itu apa? Triple C, triple D apa? Oke, sekarang saya nanya. Karena kita akan menentukan sebuah polipeptida atau asam amino, maka yang digunakan, ingat, yang digunakan untuk menentukan sebuah asam amino atau polipeptida itu dari rantai mRNA. Paham? Dari rantai mana, bro? mRNA. Apa nama lain mRNA? Garis miringnya? Kodon. Apa nama lain kodon? Satu lagi, mRNA, kodon, dan dRNA. Apa nama dRNA? Sebutannya RNA duta. Paham? Nah, itu yang akan selalu menjadi pengkoding untuk proses translasi untuk diterjemahkan dalam bentuk asam amino. Paham? Jangan lupa ditulis. Oke, cari GCU. GCU itu apa? GCU di kode tadi yang saya kirim. Ada nggak GCU? Alanin. Ya. Alanin. Ya. Triple G. Triple G. Glisin. Kemudian CGU. Arginin. Kemudian UGC sama arginin. Cystein. Ya nggak? Udah sampai di situ. Paham? Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan DNA sense jika sudah diketahui mRNA-nya. Gampang kan? Tinggal kembalikannya. Kita taikin dia ke atas. Ya nggak, langsung aja taikin ke atas. Nggak usah mencari yang namanya antisense, tapi langsung ke DNA. Karena kan pasangannya ini, ingat, 5 aksen ke 3 aksen, 5 aksen ke 3 aksen. Paham semuanya? Ada pertanyaan? Nah, ini yang lebih saya tekankan pada ini, nah, sebenarnya di bab ini. Ya, karena nanti sulit kalau tidak memahami. Yang penting pemahamannya dari sini, dan sini. Ini aturan mainnya seperti ini. Kemudian ini cara pemasangannya, rantai DNA ini dari mana ke mana menurunkannya atau mentranskripsikannya, pengkodingnya dengan cara ini. Paham semuanya? Tulis dulu ini semuanya di buku kita. Udah, Anda tutup dulu aja presentasinya sampai di sini, nanti dilanjut lagi pertemuan yang akan datang. Ya. Oke. Terima kasih. Nanti dilanjut lagi pada pertemuan yang akan datang hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin melanjutkan presentasi yang kemarin tentang substansi materi genetika. Oke, kemarin yang sudah saya jelaskan tentang DNA. DNA itu di dalamnya, kalau kita lihat di dalamnya ada terbagi menjadi 3, yaitu ada gugus fosfat, gula pentosa DNA, dan basa nitrogen. Gugus fosfat itu terikat pada gula pentosa pada atom C nomor 5. Sedangkan untuk gula pentosa DNA itu berupa deoksiribosa. Dan basa nitrogen ini yang terdiri dari purin dan pirimidin. Purin itu adalah adenin dan guanin, sedangkan pirimidin adalah timin dan sitosin. Nah, purin akan berpasangan dengan pirimidin. Adenin dengan timin dihubungkan 2 ikatan hidrogen, sedangkan untuk guanin dengan sitosin dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Nah, di DNA ini terdapat aturan Chargaff. Aturan Chargaff itu sendiri adalah aturan yang berasal dari ahli biologi yang bernama Chargaff, yang menyatakan bahwa jumlah purin dan pirimidin di dalam DNA itu akan selalu sama. Jadi bisa dituliskan persamaannya adalah A ditambah P sama dengan G ditambah C.
Nah, DNA itu tersusun atas polinukleotida atau banyaknya nukleotida. Antara nukleotida satu dengan nukleotida lainnya itu dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi DNA. Fungsi DNA yang pertama itu adalah menyimpan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua adalah mengontrol reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel. Selanjutnya akan ada penjelasan RNA dari Rachel. Ini ada RNA atau ribonucleic. RNA merupakan polinukleotida yang ukurannya lebih pendek dari DNA, terdiri atas satu rantai atau single helix. Nah, di sini ada struktur nukleotida RNA, yaitu gugus fosfat terikat pada gula pentosa pada atom C nomor 5. Terus habis itu ada gula ribosa dan basa nitrogen yang meliputi purin, yaitu adenin dan guanin, dan pirimidin, yaitu sitosin dan urasil. Di sini saya akan menjelaskan fungsi RNA, yaitu yang pertama, sebagai materi genetik pada beberapa virus seperti pada rabdovirus, yakni virus penyebab rabies. Yang kedua, membantu DNA dengan melakukan instruksi yang dikode DNA. Yang ketiga, berperan sebagai pembawa pesan dari DNA ke ribosom. Yang keempat, membantu ribosom untuk memilih asam amino yang pas dalam pembentukan protein. Nah, di sini ada jenis-jenis RNA, yaitu messenger RNA atau RNA duta. Yang pertama, jumlah sekitar 5-10% dari total RNA dalam sel. Fungsinya membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom. Terus yang kedua ada ribosomal RNA, yaitu jumlah melimpah sekitar 80% dari total RNA. Fungsinya menyusun ribosom bersama dengan protein. Yang ketiga ada transfer RNA atau RNA transfer. Fungsinya sebagai membawa asam amino penyusun protein dalam sintesis protein. Selanjutnya ada perbedaan DNA dan RNA. Perbedaan yang pertama itu terdapat di rantai. Untuk RNA sendiri itu rantainya berjenis tunggal dan pendek, sedangkan DNA itu rantainya ganda berkilin dan panjang. Perbedaan yang kedua ada di gula pentosa. Untuk RNA adalah ribosa dan untuk DNA adalah deoksiribosa. Perbedaan yang ketiga ada basa nitrogen. Kalau di DNA itu purinnya terdiri adenin dan guanin, pirimidinnya sitosin dan timin. Nah, untuk RNA purinnya sama, adenin dan guanin, bedanya ada di pirimidin, yaitu sitosin dan urasil. Kalau DNA tadi timin, sedangkan untuk RNA adalah urasil. Nah, perbedaan yang selanjutnya adalah jumlah basa nitrogen. Untuk di RNA purin itu tidak sama dengan pirimidin. Kenapa? Karena aturan Chargaff itu tidak berlaku di RNA. Sedangkan untuk di DNA itu jumlah purin sama dengan pirimidin. Yang selanjutnya perbedaannya adalah letak. Letak RNA itu terdapat di inti sel sitoplasma ribosom, dan untuk letak DNA itu ada di inti sel mitokondria kloroplas. Dan perbedaan yang selanjutnya ada fungsi DNA itu adalah sebagai materi genetik semua makhluk hidup, membawa materi genetik, mengontrol reaksi metabolik dalam sel. Nah, perbedaannya dengan RNA yaitu fungsi RNA materi genetik dari beberapa virus, membawa kode genetik, menyusun ribosom, dan membawa asam amino. Ini ada gen dan kromosom. Gen adalah potongan atau segmen DNA yang merupakan unit fungsional DNA yang mengatur pewarisan sifat. Gen itu sama dengan faktor penentu sifat. Gen memiliki rumah yang disebut dengan lokus. Lokus merupakan keberadaan atau alamat suatu gen dalam kromosom. Gen memiliki bentuk variasinya atau bentuk alternatifnya yang disebut alel. Contoh, gen pengatur warna mata memiliki alel warna mata biru atau alel mata coklat. Gen pengatur bentuk rambut disimbolkan dengan gen G dan akan memiliki alel G atau alel G kecil. Nah, kromosom merupakan penebalan benang-benang kromatin yang terdiri atas DNA dan protein. Pertama kali menunjukkan keberadaan kromosom dalam sel
Nah, yang pertama itu ada susunan kromosom. DNA akan digulung oleh protein histon untuk membentuk benang halus yang bernama kromatin. Terus ada struktur kromosom. Di sini tuh ada satelit. Terus ada penyempitan sekunder, yaitu daerah yang mengalami penyempitan selain sentrometer berperan dalam pembentukan nukleus. Terus ada telomer. Telomer itu adalah bagian ujung kromosom yang menghalangi bersambungnya ujung kromosom yang satu dengan yang lainnya. Terus ada chromonema. Chromonema itu merupakan pita spiral yang di dalamnya terdapat kegagalan. Terus ada promer. Promer merupakan struktur sekundi matematis yang tersusun atas linear. Terus ada kromatin. Kromatin maksudnya kromatin ini merupakan salah satu subunit longitudinal kromosom. Terus di sini ada jenis-jenis kromosom. Yang pertama itu berdasarkan letak atau sentrometer. Nah, yang pertama itu ada telosentrik. Telosentrik merupakan kromosom dengan letak sentromer di ujung. Yang kedua ada akrosentrik. Akrosentrik merupakan kromosom dengan letak sentromer yang lebih dekat dengan ujung satu dengan lengan. Terus ada submetasentrik, merupakan kromosom dengan letak sentromer pada submedian atau lebih jauh dari titik pusat. Nah, yang terakhir itu ada metasentrik. Metasentrik merupakan kromosom dengan letak sentromer di tengah. Yang kedua berdasarkan jumlah sentromer. Yang pertama itu ada asentrik, kromosomnya tidak punya sentromer. Nah, yang kedua ada monosentrik, kromosom dengan satu sentromer. Kromosom tipe ini merupakan kromosom tipe normal. Yang ketiga ada disentrik. Disentrik ini kromosom dengan dua sentromer. Terus ada polisentrik, itu kromosom dengan banyak sentromer. Yang ketiga berdasarkan struktur penampilannya, kromosom linear, kromosom dengan struktur linear. Struktur linear atau kedua ujungnya bebas, bukan pada organisme prokaryotik. Yang kedua kromosom sekuler, kromosom dengan struktur dan yang berbeda. Kromosom di sini ditemukan keempat berdasarkan bentuk mulut, batang, bentuk kelima berdasarkan penentuan jenis kelamin kromosom itu menjadi dua, yaitu kromosom yang tidak mempunyai hubungan dengan penentuan jenis kelamin. Yang kedua kromosom yang menentukan jenis kelamin yang terdiri dari kromosom X dan Y. Oke, jadi kami di sini akan melanjutkan presentasi tentang sintesis protein. Nah, sintesis protein itu sama juga dengan dogma sentral. Dogma sentral itu merupakan kerangka dasar yang menggambarkan informasi genetik mengalir dari DNA ke produk fungsional yaitu protein di dalam sel. Sintesis protein itu apa sih? Singkatnya kayak gini. Dari DNA akan diubah menjadi RNA dengan cara transkripsi dan akan diubah lagi ke protein dengan proses translasi. Proses yang akan saya jelaskan pertama adalah transkripsi. Transkripsi itu adalah merupakan proses pembentukan RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Komponen transkripsi yaitu berupa untai DNA template atau untai DNA antisense dan enzim RNA polimerase. Nah, tahapan transkripsi itu terbagi menjadi tiga nih. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Yang pertama itu inisiasi. Enzim RNA polimerase akan menempel pada promoter. Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut. Inisiasi ini adalah di mana pada tahap ini enzim polimerase akan menempel pada daerah yang berisi basa nitrogen spesifik. Daerah ini dikenal dengan promoter. Nah, setelah RNA menempel pada promoter, gelombang transkripsi akan terbentuk dan digunakan sebagai DNA antisense. Nah, setelah gelombang transkripsi terbentuk, barulah RNA polimerase akan melakukan pembentukan untai RNAD atau mRNA. Nah, yang tahap
kedua ada elongasi. Sesuai dengan namanya long. Long itu panjang. Nah, enzim di sini di proses ini enzim RNA polimerase akan melakukan pembentukan dan pemanjangan untai RNAD seperti yang terlihat di gambar ini. Nah, RNA polimerase akan memanjangkan RNAD dengan memasangkan basa nitrogen pada template dengan basa nitrogen pada RNA. Nah, tahap yang terakhir dari transkripsi adalah terminasi. Terminasi merupakan RNA polimerase akan mencapai terminator yang memberi sinyal transkripsi terakhir. Nah, RNA polimerase akan lepas dari DNA, terus dihasilkan RNAD yang akan menuju ke tahap berikutnya. Berikutnya ada translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan kode genetik pada RNA atau mRNA menjadi asam amino penyusun protein. Terjadinya di ribosom. Komponen translasi terbagi menjadi 3, yaitu ribosom, mRNA, dan tRNA. Yang pertama ada ribosom, tersusun oleh tRNA dan protein terdiri dari subunit besar dan subunit kecil. Ini subunitnya besar, ini subunitnya kecil, dan terdiri dari 3 daerah atau 3 sisi. 3 sisi yaitu sisi A, sisi B, dan sisi D. Sisi A yaitu mononucleotide atau sisi tRNA masuk. Sisi B peptidyl atau tempat terbentuknya rantai polipeptida. Terus ada sisi B lagi, sisi keluarnya tRNA. Yang kedua ada mRNA, yaitu merupakan mengandung kode genetik yang akan diterjemahkan. Kode genetiknya itu urutan basa nitrogen pada RNAD atau mRNA yang menyusun atas 3 nukleotida. Nah, ini gambarnya. Ini buku C yaitu P dan PU. Terus CUU. Nah, ini ada gambarnya dan ini ada keterangannya yaitu P yaitu fenilalanine, PU itu leucin, LIE itu ilomucin, val itu valin, met itu metionin, ser itu serin, pro itu protein, cair itu treonin, ala itu alanin, tir itu tirosin, nis itu histidin, lin itu glutamin, ASN itu asparagin, lus itu micin, ASP itu asam aspartat, glu itu asam glutamat, sis itu sistesin, arginin itu arginin, ser itu serin, G itu bisik. Besar atau sarkodon itu sinyal untuk memulai transaksi yang dilakukan oleh alus atau ketionin. Terus kodoniskop atau sarkodon dilakukan oleh sinyal, yaitu sinyal berakhirnya transaksi dilakukan oleh UAA dan UAA, UAG dan UGA. Nah, ini ada terminasi, yaitu tahapan berakhirnya translasi. Nah, terus itu ada rilis faktor dalam dan menempel pada sisi A yang menyebabkan penambahan molekul air untuk memecah ikatan polipeptida yang terbentuk dengan tRNA pada sisi B, sehingga polipeptida lepas diikuti oleh tRNA
prokaryotik itu mRNA, dan kalau eukaryotik itu pre-mRNA masih mengandung intron. Dan mRNA pada prokaryotik itu menghasilkan polisistroni dan hanya mengandung exon. Kalau di eukaryotik menghasilkan polisistroni dan mengandung intron dan exon. Nah, prosesnya itu kalau di prokaryotik itu transkripsi bisa berlangsung sebelum transkripsi selesai. Dan kalau di eukaryotik itu transkripsinya berlangsung setelah transkripsi selesai. Nah, ukuran ribosom pada prokaryotik itu adalah 70 S dan di eukaryotik itu adalah 40 S.